Tamang-tamang, kampung kabar bagaimana? Yeha! Perkenalkan, aku Jul, si Bolang dari Kecamatan Telukayeli, Kabupaten Buru, Maluku. Desa Kaki Air merupakan satu-satunya desa terapung yang berada di Kabupaten Buru. Hampir 100% penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Sebagai anak pesisir Muara, kami sudah terbiasa mandi di Sungai Muara ini. Apalagi kalau libur tiba, sudah pasti sungai akan ramai riuh oleh anak-anak. Laut sudah mulai surut nih. Saatnya kita berburu ikan belanak. Ayo, Paman. Gaspol bala-balanya. Teman, bala-bala adalah sebutan kami untuk perahu klotok. Biasanya masyarakat menggunakan perahu jenis ini untuk menjangkau perairan yang dangkal seperti lokasi perburuan ikan belanak nanti. Nah, ini dia lokasi perburuan ikan belanak. Mereka biasa tinggal di perairan dangkal dan berlumpur. Ayo Sehari, kita turunkan jaringnya. Ayo, kita giring ikannya. Kegiatan ini biasanya juga dibantu nelayan lainnya. Ikan belanak akan panik mendengar bunyi-bunyian. Makanya kita harus membuat suara gaduh dengan memukul bala-bala atau memukulkan dayung ke permukaan air di sekitar jaring. Saat panik, ikan belanak akan berenang tidak beraturan. Dijamin dia akan terperangkap ke jaring. Sepertinya banyak ikan yang tersangkut ke jaring. Sehari, ayo angkat jaringnya. Hore! Kita dapat ikan pertama. Jadi semangat tarik jaringnya. Ayo Raja, Rizky, semangat juga gulung jaringnya. Semoga hari ini keberuntungan kita. Kata ibu guru, ikan ini termasuk jenis ikan pelagis karena dapat hidup di perairan laut payau maupun air tawar. Asik, tangkapan kita cukup banyak dan besar-besar. Memang rezeki anak soleh, alhamdulillah. Ayo kita pulang. Ikan belanak ini mau diolah menjadi ikan asin. Inilah rutinitas ibu-ibu di Desa Kaki Air setiap hari. Setelah para suami pulang melaut, tugas ibu-ibu adalah mengolahnya menjadi ikan asin. Mengasinkan ikan adalah salah satu cara kami untuk mengawetkan ikan belanak yang dagingnya mudah hancur kalau tersimpan lama. Mau tahu cara buatnya? Yuk belajar bersama. Sebelum diasinkan, ikan-ikan ini harus kita bersihkan dari sisik dan isi perutnya. Membersihkan sisik ikan sangat mudah kok. Cukup kerok maju mundur bagian permukaan kulit ikan menggunakan pisau. Dijamin sisik ikan akan rontok semua. Setelah sisiknya bersih, belah ikan menjadi 2 bagian. Tapi jangan sampai putus. Untuk yang satu ini dibutuhkan keahlian khusus. Eits, tidak semua isi perut ikan belanak dibuang ya. Karena di Desa Kaki Air, inti perut dan telur ikan belanak adalah bahan makanan yang istimewa. Inti perut bentuknya kerucut berlubang seperti ini teman. Sedangkan bagian telur biasanya berwarna kuning cerah. Yap, proses pembelahan sudah selesai. Selanjutnya kita garami ikannya. Ayo, pindahkan ikan ke dalam ember. Kemudian kita taburi dengan garam laut. Penggaraman dilakukan dengan cara menaburkan garam lapis demi lapis ke permukaan daging ikan belanak. Kata Bibi, kristal-kristal garam akan menarik cairan sel dalam daging ikan keluar dari tubuhnya.
Kadar garam yang tinggi dan menyusutnya cairan sel akan menghentikan proses pembusukan dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Makanya ikan asin bisa awet hingga berbulan-bulan. Setelah selesai, ikan ini harus didiamkan selama 1 malam sebelum dijemur. Sebelum dijemur, ikan-ikan ini harus kita cuci untuk menghilangkan garam dan kotoran yang tersisa. Celup-celup, lalu tiriskan. Ikan siap dijemur. Ikan-ikan yang sudah digarami dan dicuci, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Susun ikan dengan rapi ya. Pastikan tidak ada ikan yang bertumpukan agar tidak menghalangi terpaan sinar matahari. Kalau mataharinya terik, ikan ini akan kering dalam 2-3 hari. Teman, inti perut dan telur ikan belanak adalah makanan istimewa bagi masyarakat kaki air. Penasaran kan bagaimana rasanya? Ayo kita masak bersama. Supaya bersih dari isi perut lainnya, cuci dulu inti perut dan telur ikannya. Setelah bersih, siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbunya sederhana kok. Iris-iris cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya, kita masukkan asam jawa ke dalam kuali dan tambahkan sedikit air. Aduk-aduk hingga asam tidak menggumpal. Kemudian tambahkan kunyit bubuk dan garam secukupnya. Aduk lagi hingga semua bahan tercampur. Apinya sudah siap tuh. Setelah kuali panas, baru masukkan inti perut dan telur ikan belanak. Kemudian menyusul rempah yang telah kita iris. Kalau sudah mendidih, kita bisa menambahkan sedikit minyak kelapa untuk menambah aromanya. Aroma rempahnya harum sekali. Saatnya makan. Nyam. Inti perut dan telur ikan belanak kuah kuning ini rasanya nikmat sekali. Kenyal, lembut, pas sekali rasanya. Teman, makanan ini mungkin tidak akan kalian temui di daerah lain. Kalau kalian mau, ayo datang ke sini. Semua siap? Ayo, meluncur! Biar sederhana, pelepah batang pisang ini bisa jadi alat bermain yang seru loh. Teman di rumah, ayo ikut ngebolang bersama kami. Si Bolang dari Desa Lelamase, Kecamatan Rasanai Timur, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aduh, hampir saja lupa. Kami kan harus membantu kakak panen sukun. Ayo, ikut kami. Ngebolang yuk. Iyo may talbihar karara kakan diwan nginare. Oh iya, Maya. Pohon sukun ini besar dan tinggi. Kami harus menggunakan galah untuk menggapai buahnya. Bari. Kata kakak, pohon sukun biasanya tumbuh di dataran rendah dengan tanah yang subur dan panas. Pas sekali dengan letak desaku. Batang buah sukun sangat tebal, makanya harus dipasang sabit pada ujung galanya. Ayo, tangkap! Hup!
siapa yang suka abon? Kalau kalian sering makan abon sapi, kali ini kami akan membantu kakak membuat abon nabati dari buah sukun. Kupas dan bersihkan dulu, sebab kulit dan buah sukun mengandung banyak getah. Oh iya, Bu Guru pernah bilang kalau getah sukun juga berguna sebagai obat tuh. Getah sukun bisa mengobati penyakit kulit dan diare. Kalian bisa coba di rumah ya. Selain mengandung karbohidrat yang baik untuk tubuh, sukun mempunyai serat yang tinggi. Jadi makan sukun lebih cepat kenyang dibanding makan nasi atau ubi. Nah, sekarang rebus sukun sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Setelah dingin, suwir-suwir sukun yang sudah direbus. Tumis bumbu halus, kemudian tambahkan serai geprek. Kalau sudah tercium harum, baru masukkan santannya. Terakhir, masukkan suiran sukun dan masak sampai santan mengering. Supaya makin sip, tinggal digoreng deh. Teman, untuk membuat abon, kita harus menggoreng dengan minyak yang banyak. Tujuannya supaya sukun tidak nempel dan gosong. Setelah berubah warna menjadi coklat keemasan, tandanya abon sudah matang. Nah, abon ini sudah bisa dimakan. Tapi supaya lebih enak, kita bisa tambahkan untuk pelengkap kue. Bibi akan mengajak kami membuat kreasi kue pangaha canggih abon sukun. Ada dua bahan utama membuat kue pangaha canggih, yaitu tepung dan santan. Sekarang waktunya membuat adonan. Campurkan tepung terigu dengan garam secukupnya. Kemudian masukkan santan dan aduk adonan sampai merata. Sebelum dicetak, adonan ini harus dimasak terlebih dahulu. Tujuannya supaya santannya masak dan adonan mengental. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang telah dioles dengan minyak. Terakhir, kukus sampai matang. Tak membutuhkan waktu lama. Kue pangaha canggih akan matang kurang dari setengah jam. Setelah dingin, kita bisa taburi abon sukun di atasnya. Kemudian lengkapi dengan potongan cabai dan daun seledri. Dijamin gurih dan lezat. Teman, hari ini adalah upacara Tangara Ana adiknya Ari. Kami membawakan makanan dan sesaji untuk prosesinya. Karena adik Ari laki-laki, harus ada rumah-rumahan dari tebu yang dirangkai dengan kue ketan yang berbentuk pedang dan tombak. Acara akan dipimpin oleh tetua adat dan akan dimulai dengan membaca sholawat. Kemudian dilanjutkan dengan memecahkan kelapa di atas adik bayi. Nama adik bayi dipanggil secara bersangkutan dengan pemukul lesung di luar rumah. Ini sebagai simbol untuk mengusir pengaruh jahat dari makhluk halus. Setelah selesai, kemudian ditutup dengan doa. Harapannya kelak adik bayi menjadi anak yang soleh, pintar, dan berbakti kepada orang tua. Terakhir, saatnya makan. Ayo, coba kue pangaha canggih abon sukun buatan kami. Perpaduan antara kuenya yang lembut dan abon sukun yang gurih dijamin membuat lidah bergoyang. Ayo, Bibi sudah menunggu. Teman, Bima salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Kali ini kita akan bantu Bibi panen jagung manis.
jagung yang siap petik bisa dilihat dari rambut yang keluar pada ujungnya. Jika rambutnya sudah cukup panjang dan banyak, tandanya jagung muda siap petik. Teman, kali ini kami akan membuat tapi jagung. Cara membuat tapi jagung hampir sama dengan pembuatan tapi singkong. Rebus jagung beserta kulitnya. Selain membuat aroma dan rasa jagung lebih harum, kulit jagung juga akan melindungi biji jagung supaya tidak hancur saat direbus. Sekarang kita mulai proses peragian. Haluskan ragi dan gula pasir. Setelah itu, campurkan gula ke dalam bubuk ragi. Taburkan ragi dan gula di atas jagung. Kemudian aduk sampai merata. Supaya proses fermentasi jagungnya berhasil, lapisi wadah dengan daun pisang. Fermentasi pada tapi jagung membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Mau tahu tapi jagung ini mau kita buat makanan apa? Ngebolang yuk! Kali ini, Bibi akan membuat kreasi kue karonco isi tape jagung. Pertama, kita buat adonannya dulu. Tambahkan 5 butir telur. Lalu kocok menggunakan lidi sampai mengembang. Tambahkan tepung terigu, tepung gula, dan susu bubuk secukupnya. Nah, sekarang masukkan tape jagung ke dalam adonan. Kemudian aduk lagi hingga merata. Saatnya proses pemanggangan. Pastikan takarannya tidak terlalu penuh ya, karena adonan ini akan mengembang saat matang. Setelah karonco setengah matang, taburi dengan sisa tape jagung dan parutan wortel. Tutup dan panggang kembali sampai karonco benar-benar matang. Kue karonco siap disajikan. Warga sudah bersiap mengikuti upacara pindah rumah yang paman adakan. Upacara pindah rumah dimulai dengan doa. Ayo paman, ikat yang kuat. Paman Erik sudah memberi aba-aba. Tandanya rumah akan segera diangkat. Tak hanya rumah tinggal, acara ini juga berlaku untuk memindahkan rumah kebun seperti ini. Teman, tradisi memindahkan rumah ini biasa dilakukan oleh petani saat perubahan musim. Saat angin berubah dan cuaca buruk datang, rumah akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan datar supaya tidak rusak. Syukurlah, rumahnya sudah selesai dipindahkan. Saatnya makan. Selain sebagai ucapan terima kasih, dengan kumpul seperti ini bisa makin mempererat silaturahmi antar tetangga.